Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun al fudhala, yang saya muliakan para jamaah kaum muslimin sekalian tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini mari kita melanjutkan kajian kita tentang apa itu ikhlas. Jadi kita belajar tentang ikhlas, terutama tentang makna ikhlas terlebih dahulu. Ini saya baca pelan-pelan bahwa sesungguhnya di sini dikatakan innal ikhlasa lillahi ta'ala huwa asasu kulli amalin. Jadi sesungguhnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dasar setiap amal perbuatan. Wa ghayatu kulli muridin, dan tujuan bagi setiap pencari kebenaran. Fa amalun bila ikhlasin la ajrolahu. Sebuah amal perbuatan tanpa didasari keikhlasan maka tidak akan ada pahalanya. Wala sholatun bila ikhlasin la thawabalaha. Tidak ada sholat ya tanpa keikhlasan ya juga sama ya, sholat tanpa keikhlasan tidak ada ganjarannya sama sekali. Wa shadaqatun bila ikhlasin ya, dan sedekah tanpa keikhlasan la qimatalaha, juga sama, tidak ada nilainya. Jadi ikhlas ini memainkan peran yang sangat besar sekali, sangat signifikan dalam amal setiap hamba. Jadi keikhlasan kepada Allah itu merupakan landasan utama yang harus ada dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim. Tanpa adanya niat yang tulus dan ikhlas, amal perbuatan yang dilakukan akan kehilangan nilai spiritualnya dan tidak akan memberikan manfaat yang hakiki bagi seorang hamba itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri itu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik, beramal soleh semata-mata karenanya, bukan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ma'asyiral muslimin sekalian, mari kita dari satu teks paragraf ini coba kita amati dengan jeli terlebih dahulu. Innal ikhlasa lillahi ta'ala huwa asasu kulli amalin. Kita berhenti pada satu kalimat ini terlebih dahulu. Jadi sesungguhnya keikhlasan kepada Allah itu adalah landasan yang kokoh bagi setiap amal. Tanpa keikhlasan ya, amal bagaikan bangunan tanpa pondasi yang kokoh akan mudah runtuh diterpa badai keraguan dan kesombongan. Dan keikhlasan adalah kompas yang menuntun kita untuk selalu berada di rel jalan yang benar, memastikan bahwa setiap langkah yang kita kerjakan itu terarah ya, tertuju pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tadi, dan ikhlas itu disebut sebagai ghayatu kulli muridin, dan ikhlas itu disebut sebagai tujuan bagi setiap orang pencari kebenaran. Bagi setiap orang atau yang mencari kebenaran, keikhlasan itu bagikan cahaya yang menerangi jalannya. Tanpa keikhlasan, pencari kebenaran mudah tersesat dalam lautan keraguan dan kebingungan. Dan keikhlasan itu akan menjernihkan memberikan kejernihan hati dan pikirannya, dan memungkinkan
para pencari kebenaran itu untuk memahami al-haq, kebenaran itu sendiri, dengan segenap jiwa dan raganya. Jadi saudara-saudaraku, ikhlas itu merupakan ruh yang menghidupkan amal dan ibadah kita. Amal dan ibadah kita tanpa keikhlasan bagaikan raga tanpa jiwa, hampa dan tidak berarti. Keikhlasan memberikan makna dan nilai pada setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, menjadikan amalan itu sebagai bukti cinta kita dan pengabdian kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Nah, ma'asyiral muslimin sekalian, ini kita lanjutkan lagi ya. Fa'amalun bila ikhlasin la ajrolahu. Amal, perbuatan tanpa keikhlasan ya akan tidak ada pahalanya. Jadi fa'amalun bila ikhlasin la ajrolahu. Amal tanpa keikhlasan tidak ada pahalanya. Wala sholatun bila ikhlasin la thawabalaha. Sholat tanpa keikhlasan tidak ada ganjarannya. Wa sodaqotun bila ikhlasin la qimatalaha. Sementara sedekah tanpa keikhlasan juga sama, tidak ada nilainya. Jadi pentingnya keikhlasan dalam beribadah sekarang. Dalam melaksanakan ibadah sholat misalnya ya, keikhlasan itu memainkan peran yang sangat penting. Sholat yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya akan menjadi gerakan fisik tanpa makna yang mendalam. Sholat yang khusyuk dan penuh keikhlasan akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kualitas spiritualnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi dalam hadis ini ya, kita diberitahu tentang peran penting dari niat itu, dan kita sebagai seorang muslim sangat penting bagi kita ya untuk selalu memperbarui niat dan menjaga keikhlasan hati kita dalam setiap ibadah, termasuk di dalamnya ibadah sholat ya, dimana ketika kita melaksanakan ibadah sholat ya, kita harus betul-betul berusaha untuk ikhlas ya. Seperti apa? Saya bisa katakan amal tanpa keikhlasan itu seperti bunga yang indah namun tidak beraroma ya. Bunga tersebut mungkin menarik untuk dilihat ya, namun tidak memberikan manfaat yang berarti. Demikian pula amal ibadah kita tanpa keikhlasan, meskipun tampak dari luar kelihatan baik, kelihatan indah, tampak terpuji ya, tapi tidak memberikan pahala di sisi Allah. Keikhlasan itu merupakan esensi dari setiap amal. Jadi intisari dari setiap amal itu adalah keikhlasan ya. Yang membedakan itu ibadah dan tidak itu tergantung pada niatnya. Yang membedakan itu perbuatan riya, sum'ah atau perbuatan yang mukhlishan lillah itu juga sama, tergantung pada keikhlasannya. Jadi sholat tanpa keikhlasan ya bisa jadi juga bisa disebut sebagai ibarat nyanyian merdu yang tidak menyentuh hati ya. Nyanyian tersebut bisa jadi indah untuk didengar namun tidak memberikan makna yang mendalam ya. Demikian pula sholat tanpa keikhlasan meskipun dilakukan dengan gerakan yang sempurna tapi sama sekali tidak ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keikhlasan itu ruh ya. Jadi ruhnya sholat itu ada pada ikhlasnya yang membuat itu menjadi ibadah yang khusyuk dan penuh dengan makna. Demikian pula sedekah wasodaqotun bila ikhlasin, dan sedekah tanpa ikhlas la qimatalaha, juga tidak ada nilainya. Sedekah tanpa keikhlasan bagaikan pemberian yang diiringi dengan rasa enggan,
Pemberian tersebut mungkin bermanfaat bagi penerimanya, namun tidak memberikan kebahagiaan bagi pemberinya. Ya, karena tanpa keikhlasan itu, meskipun dia memberi kepada orang lain, tapi pemberiannya itu justru tidak memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Jadi keikhlasan itu adalah motivasi utama dari sedekah, ya, yang menjadikan sedekah kita itu bukti kemurahan hati kita, kecintaan hati kita kepada sesama, dan merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang diberikan tanpa keikhlasan tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan banyak orang yang bersedekah dengan niat untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, padahal seharusnya sedekah itu dilakukan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada gambaran orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam maupun di siang hari secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, dan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah karena keikhlasan mereka dalam bersedekah. Inilah yang akan mendatangkan pahala yang besar dan berkah dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya, keikhlasan itu kunci utama dalam setiap amal perbuatan. Tanpa keikhlasan, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan memberikan manfaat yang sejati bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Itu saya kira dari paragraf yang pertama itu tadi kita bisa mengambil kesimpulannya semacam itu. Innal ikhlasa lillahi ta'ala huwa asasu kulli amalin. Sesungguhnya keikhlasan kepada Allah adalah dasar dari setiap amal, wa ghayatu kulli muridin, dan tujuan, ya, dari setiap orang yang mencari kebenaran. Fa amalun bila ikhlasin la ajra lahu. Amal tanpa keikhlasan tidak ada pahalanya. Wa sholatun bila ikhlasin la sawabalaha. Sholat tanpa keikhlasan juga tidak ada ganjarannya. Wa shadaqatun bila ikhlasin la qimatalaha. Dan sedekah tanpa keikhlasan juga sama, tidak ada nilainya.